Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman semua, sahabat remaja? Hari ini kita berjumpa kembali. Tentu saja kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini anugerah yang besar dan tentunya harus kita syukuri. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, Kak Yogi ditemani oleh, ini ada sahabat Kak Yogi dan juga sekaligus ini guru Kak Yogi ya. Ada Bang Nizar. Wah, apa kabar Bang Nizar? Sehat, Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Rifki. Kak Rifki, Masya Allah. Ketemu lagi nih dengan Kak Rifki ya, Insya Allah teman-teman. Kita akan belajar bersama hari ini. Kita akan ngobrol santai, ngobrol sharing faidah tipis-tipis tentang muda-mudi. Wow, Masya Allah. Ini tapi muda-mudinya bukan MUDI. MOODY. Waduh, MOODY. Oh, artinya apa itu Bang Nizar? Mudi. Mudi itu ya gampang apa namanya? Emosinya gue bolak-balik gitu ya. Bolak-balik. Emang dari mana kok bolak-balik ini? Ya tadinya senang, tiba-tiba nangis. Tadinya nangis, tiba-tiba marah gitu. Bentar, itu emosi para pemuda atau orang dengan gangguan emosi itu ya. Ini gangguan mental ini jangan-jangan. Gimana? Ya, jadi mungkin ya di kalangan remaja gitu ya khususnya biasanya sering tuh misalnya, ih kamu tuh mudian sih. Oh iya, kamu tuh benar. mudian. Tadi aja ketawa-ketawa, sekarang kok sedih gitu ya. Cemberut, marah tiba-tiba. Pengen buang air juga. Beda dong. Beda. Enggak ya. Iya, Iya, teman-teman sampai kita kan bahas tentang itu ya. Apa benar kalau remaja atau pemuda itu orangnya mudian gitu ya. Nah, atau emosinya itu kurang stabil. Nah, teman-teman ngerasa nggak kok dari bahagia tiba-tiba jadi pengen marah gitu ya. Abis pengen marah tiba-tiba merasa bersalah dan sedih gitu ya. Pernah nggak atau sering nggak ngerasa kayak gitu? Nah, atau tiba-tiba kayaknya hari ini jengkel aja perasaannya ya. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kita sudah mengundang ahlinya ahli ini ya. Ahlinya ahli, core of the core. Iya, yaitu Bang Nizar. Ya, gimana Bang Nizar? Coba dong paparkan dulu tentang fakta-fakta yang mungkin Bang Nizar sudah teliti sebelumnya nih tentang muda dan mudi. Ya. Sebagaimana yang tadi Bang Nizar sampaikan ya. Jadi teman-teman remaja, adik-adik remaja ini termasuk Bang Nizar sendiri ketika SMP atau SMA gitu ya. Itu sering cepet apa namanya? Kayak kalau Cepet di ngantuk. mood swing nanti beda lagi. Ya, jadi labil gitu ya. Labil. Iya, jadi mudah marah atau misalnya mudah mudi, mudah mudi beda lagi ya. Mudah nangis, mudah senang gitu ya. Jadi cepat sekali Kak Yogi dari bahagia ke sedih gitu ya. Kemudian dari sedih ke marah, kemudian dari ya emosi-emosi yang lainnya seperti itu. Termasuk misalnya ketika ada temennya gitu ya, yang atau mungkin misalnya apa namanya itu ketika main terus temennya ngeselin gitu ya. Ya memang kesel itu karena ada alasan, tapi ada juga yang remaja itu tanpa alasan tiba-tiba cemberut karena apa? Karena overthinking biasanya. Ini overthinking. Over itu lebih thinking memikirkan. Itu berpikir. Jadi berarti berpikirnya lebih-lebih gitu ya? Lebih-lebih ya seperti itu. Jadi kayak memikirkan yang ya belum tentu terjadi gitu ya. Tapi akhirnya membuat dia aduh ini gimana nanti kayak gini. Padahal ya belum tentu terjadi seperti itu Kak Yogi. Oh gitu. Jadi fenomena itu ada ya Bang Nizar ya? Ada. Fenomena remaja, pemuda-pemuda itu moodnya nggak stabil gitu ya.
Gimana, Kak Rifki? Kak Rifki pernah nggak, pernah mengalami jadi remaja nggak? Alhamdulillah ya, mungkin semua kita pernah masuk ke dalam fase remaja. Belum, ada yang belum. Siapa Ada yang kira-kira? belum. Anak kecil itu belum, Anak Kak kecil. Rifki ya? Mungkin yang hadir sini Yang pernah. hadir Oh, di oke, yang hadir sini. sini udah pernah. Gimana Kak Rifki? Bener nggak kalau ada yang bilang, katanya pemuda atau remaja itu emosinya kurang stabil, betul nggak itu, Kak Rifki? Mungkin bisa dibilang begitu. Apa? Karena masa muda Masa yang berapi-api. kita berada dalam fase transisi. Oh, Unsur transisi transisi. itu apa Kak Rifki? Coba tolong disampaikan ke teman-teman di rumah. Nah, Seperti apa itu transisi maksudnya? Aduh, malah nanya. Peralihan ya? peralihan. Peralihan. Peralihan dari fase Anak anak-anak menuju dewasa. dewasa. Kalau dalam Islam ada tahapan itu, Kak Rifki ya? Ada. Dari sobi gitu Ya. misalnya. Ada sobi, Heeh, ada tifl, heeh, ada nanti ke menuju fityah heeh. atau syabab, Syabab, pemuda. pemuda ya. Yang uniknya Islam sini tidak mengatakan fase remaja. Oh, nggak Oh, ada berarti? Iya, tapi mengatakan fase pemuda. 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 Kenapa Kak Rifki kok gitu ya? Allahu taala alam. Karena di Al-Qur'an sendiri mengatakan fityah. Bahasanya Iya. fityah seperti dalam kisah Ashabul Kahfi, Heeh, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. heeh. Insya Mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, sehingga karena keimanannya itu maka petunjuk pun diberikan kepada mereka dan ditambahkan, bukan sekedar diberi tapi juga ditambahkan. Ditambahkan, Masya Allah. Jadi istilahnya dalam Islam itu pemuda. Pemuda. Iya, tapi bener nggak pemuda ini emosinya belum stabil gitu, Kak Rifki? Betul. Betul ya? Ya. Ya contohnya mungkin yang Kak Rifki pernah dulu alami atau mungkin yang pernah Kak Rifki lihat dari para pemuda-pemuda yang pernah Kak Rifki temui. Atau mungkin kisah-kisah para orang-orang soleh terdahulu. Kalau dari pribadi sendiri sih ketika moodnya suka naik turun, seperti misalnya ngambekan, Ngambekan. ya suka Ambekan ngambek itu kan bernafas. Ngambekan. kan ya. Itu ambekan ya. Ngambekan. Ya. Ya jadi ngambekan. Suka ngambek atau tiba-tiba gimana ya? Susah ketebak lah, tiba-tiba nyenengin, Mm-mm. tapi tiba-tiba juga ngeselin. Oh, pernah begitu ya? Alhamdulillah pernah. Pernah atau pernah ketemu teman yang begitu juga, Kak Rifki dulu? Teman remaja juga begitu. Kita punya sahabat atau melihat orang lain. Kalau teman remaja mungkin pernah ya, cuman mungkin belum terlalu melihat apakah dianya itu moodnya bagaimana. Cuman itu nyata kalau mood seseorang itu bisa naik, bisa juga turun. Terus apa yang Kak Rifki lakukan itu waktu di masa-masa itu moodnya mudah naik dan turun seperti itu? Apakah itu normal, biasa menghilang dengan sendirinya nanti atau gimana Kak Rifki? Uniknya ya dalam Islam itu para pemeluk agama Islam itu dilengkapi dengan namanya iman. 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 Iman pun terkadang juga naik dan turun. Turun. Yazid wa Yanqus. yazidu bi ta'ah wa Heeh. yanqusu bil Bil ma'siyah. maksiat. Iman kita itu bisa naik dengan ketaatan dan bisa turun dengan kemaksiatan. Bisa jadi mood kita itu turun oleh sebab diri kita sendiri. Misalnya kita habis melakukan sesuatu yang tidak Tidak gimana ya? No, berarti sesuatu Ya, yang no itu gimana? mungkin yang yang Buruk, buruk. dibenci oleh Allah, Ya, nggak disukai orang tua. ya, Itu mood kita jadi buruk biasanya. bisa jadi. Oh, gitu. Terus apa lagi Kak Rifki? Tadi kan kalau buruk, kalau moodnya baik, Kalau moodnya baik cukup dengan beramal soleh seperti dalam ayat lain juga kan. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha
wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa dari laki-laki maupun perempuan yang melakukan amal soleh, apa balasannya? Simple. Maka akan diberikan kehidupan yang thayyibah, yang baik, yang bahagia, yang aman, yang tentram. Nah, Masya Allah. Jadi kalau memang selama muda itu yang kita lakukan hal-hal baik, berarti mood-moodnya atau emosinya itu akan lebih baik ya, Kak Betul. Rifki ya, betul ya. Tapi kalau yang dilakukan hal-hal yang buruk, contohnya banyak waktu digunakan untuk bermalas-malasan atau hal yang kurang bermanfaat atau bahkan hal-hal yang maksiat, maka hal ini akan membuat mood kita semakin tidak baik atau gak stabil gitu ya, Kak Rifki. Iya. Oh gitu, Betul. Masya Allah. Gimana Bang Nizar? That's true, yeah? Yes, That's true, true, yes. true. True. Yeah. Like, what you think about Kak Rifki telling to us? Yes, this is true. And then we need to talk in bahasa because Why? ya jadi ke bahasa Indonesia aja. Oh ya gitu. Iya. Mikirnya susah. Iya, Ya jadi ya tadi ya seperti yang tadi dibahas tentang muda-mudi, memang mudi itu mungkin ada juga apalagi di kaum Hawa nih. Kaum perempuan. Itu ya yang itu ya. Pulau Amerika itu ya di Hawaii. Ya, jadi perempuan-perempuan ini Kak Yogi kadang mungkin ada juga ya teman-teman yang remaja yang udah masuk ke fase balik gitu ya. Tentunya yang perempuan udah menstruasi ya atau haid ya. Pernah Bang Nizar? Enggak dong. Enggak, kalau saya kan laki-laki. Khusus perempuan. Nah, katanya di sebelumnya itu PMS. Iya. SS-nya apa? Sistem ya. Iya itu. Jadi lebih mudian katanya. Sindrom. Premen sindrom. Ya, terima kasih Kak Yudi. Ya, jadi sistem. Lagian diiyain deh. Ya, jadi biasanya lebih mudian. Nah, itu mungkin bisa dibahas oleh Kak Yogi ya sebagai psikolog. Premen's syndrome. Iya. Ya, ada kondisi di mana seseorang ini ya akan memasuki fase-fase menstruasi ya. Itu kan kondisinya nggak nyaman biasanya secara fisik gitu ya. Nggak nyaman ya. Terus apa namanya ada di bagian-bagian tubuh yang sakit ya, nggak enak gitu. Intinya ini kondisi fisiknya tidak prima seperti kondisi normalnya gitu ya. Dan ini juga berpengaruh pada kondisi-kondisi hormon-hormon yang berkaitan nanti dengan emosi ya, karena hormonnya tentu meningkat. Ini yang bisa menjelaskan yang ahli kesehatan ya. Oke. Ya. Tapi intinya nanti akan berdampak pada ini ya, sekresi hormon-hormon hormon tertentu yang bisa menstimulasi kondisi emosinya. Contohnya meningkatnya hormon-hormon progesteron ya. Nanti bisa jadi ada meningkatnya hormon kortisol juga ya. Wallahu taala alam. Ini hormon-hormon ini kita harus nanya ke perhormonan ya. Gimana coba tanya hormon apa yang meningkat tuh? Hormon apa yang meningkat Kak Yodi? Progesteron atau estrogen? Dua-duanya. Yang bikin moodnya buruk apa? Yang bikin moodnya buruk estrogennya yang bikin moodnya buruk ya, itu berdampak gitu sehingga berdampak pada kondisi emosi kita nih Kak Rifki dan Bang Nizar. Dan ini mikir-mikir tentang PMS gitu ya. Jadi Premen's syndrome. Iya, itu ya. Jadi Bang Nizar langsung kepikiran nih. Ada juga kondisi di mana kita nih gampang mudian atau mudinya bener-bener mudi gitu ya. Yaitu apa? Ketika sakit gigi Kak Yogi. Kok jadi sakit gigi bahasanya? Iya, jadi ketika sakit gigi ini biasanya mendengar ada suara berisik langsung. Bener. Atau apa gitu, intinya mudah sekali marah gitu ya, atau mudah sekali emosinya naik turun seperti itu. Bener, ya. Teman-teman di rumah pernah nggak sakit gigi ya? Iya, sakit gigi. Ya, Kak Rifki pernah sakit gigi? Pernah. Gimana rasanya?
Lebih sakit dari sakit hati. Wah, Aduh. ada yang bilang teman Kak Yogi itu, ya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Terbalik itu, dia belum pernah ngerasain sakit gigi aja itu Kak Devi ya. Kalau dia pernah ngerasain sakit gigi itu, Iya. nggak mau dia sakit gigi. Betul nggak Kak Devi? Betul. Betul. Sakit hati itu ya biasa ya. Biasa sakit hati. Tapi namanya sakit gigi nih, sehari semalam nggak bisa tidur. Iya. Makan enak nggak? Kurang dinikmati. Nggak enak, Iya. nggak dinikmati ya. Betul. Lah sakit gigi ini parah nggak Bang Nizar? Ya, tentunya beda-beda ya. Setiap Nah, orang kan ada yang betul. parah banget. Ada Nah, maka teman-teman Bang Nizar tadi jadi perumpamaan Mm-mm. bagaimana kondisi PMS ini dialami oleh sebagian remaja putri yang mengalami kondisi fisik nggak nyaman gitu sebenarnya ya. Nah, sakit sebenarnya gitu. Nah, itu ibarat orang yang sakit gigi gitu. Nah, ya. Itu nggak enak gitu saat ya, apa Kak Rifki ya. Jadi kalau ada suara bising, ada orang yang bikin kesel itu langsung naik emosinya. Makanya ada sebuah istilah itu. Kadang kalau perempuan sedang PMS, itu nabrak tembok, temboknya yang salah gitu ya. Iya. Nabrak pintu, pintunya harus minta maaf gitu ya. Iya. Nah, tapi itu ungkapan saja gitu ya, saking menggambarkan bagaimana Tidak nyaman. ketidaknyamannya. Itu salah satu ya sakit kondisi yang nggak nyaman. Terus laki-laki gitu. Kalau tadi perempuan, kalau laki-laki kenapa kok dia emosinya naik turun juga? Ya kurang paham kayak ya. Ya, jadi itu ya salah satunya mungkin sakit gigi atau misalnya lagi jalan terus tiba-tiba kakinya kepentok tuh, kebentuk lemari gitu ya. Kaki meja misalnya. Itu biasanya bikin Mudi bukan itu kayak gitu. Bukan ini ngomongin sakit terus ya tadi. Susah nyari perumpamaan yang lainnya. Iya, kalau laki-laki deh Kak Rifki, Bang Nizar, kenapa laki-laki juga moodnya bisa naik turun gitu ya? Karena betul tadi kata Kak Rifki, ini fase transisi. Ya sama, hormon-hormon dalam tubuhnya meningkat ya gitu. Terus kenapa mereka juga lebih sensitif ya? Lebih sensitif ya gara-gara lingkungan itu menuntut mereka lebih biasanya Kak Rifki, Bang Nizar. Misalnya karena mereka udah remaja, udah SMP, pasti orang-orang akan bilang gini, kamu tuh udah besar, bukan anak-anak lagi, harusnya udah nggak main gituan gitu. Nah ini tuh perkataan yang simpel, tapi bagi kita tuh kayaknya beban, nggak nyaman, betul Kak Rifki. Jadi perkataan itu terus sering, belum lagi ayah datang, ayo kamu udah besar dong, harusnya bisa mandiri. Nah itu beban lagi gitu. Jadi adanya tuntutan-tuntutan dari lingkungan kepada remaja, sehingga ini membuat mereka tuh nggak nyaman. Antara idealitas, idealis itu harapan gitu ya, harapan kita gitu ya, dengan realitas, kondisi kenyataannya tuh berbeda, ada kesenjangan. Ini yang bikin remaja mengalami confuse namanya. Atau bingung. Nah, karena bingung ini kadang ini berdampak pada ketidakstabilan suasana hati atau emosi remaja. Nah, gitu. Makanya sering naik dan turun dengan mudah gitu. Tapi kalau dia mengalami kejelasan, dia udah menikmati masa-masa mudanya, dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia punya kegiatan-kegiatan yang bernilai kebaikan tadi, ya dia punya keterampilan bisa main futsal kayak Kak Rifki gini ya, atau memanah atau mungkin yang lainnya, bermanfaat lah, maka dia nggak akan mengalami confuse Kak Rifki, karena lingkungan nggak akan memberikan tekanan yang buruk, dan tadi antara idealitas dengan realitas itu lebih dekat lah, nggak jarak nggak terlalu jauh. Nah ini yang bikin kita lebih stabil. Gitu Kak Rifki, kalau dari psikologi sih kenapa ada remaja yang moodnya naik turun lebih cepat karena masalah fisik ya, kondisi fisik yang nggak nyaman atau masalah hormon yang berlebihan ya dari sebelumnya, dan ini juga masa transisi balik ya, atau dalam ilmu kesehatan itu masa-masa pubertas gitu ya. Betul. Ada tanda pubertas primer dan sekunder itu yang muncul. Udah kita bahas teman-teman ya, masih ingat ya? Dan tadi adanya tuntutan-tuntutan sosial yang membuat kita jadi confused tadi. Kita masih pengen main, kita masih pengen bersantai ya enggak? Tapi orang lain sudah nuntut kita kayak orang dewasa gitu, benar. Gimana teman-teman, ngerasain juga nggak di rumah kayak gitu? Pengennya santai main tapi Umi nyuruhnya nyuci gitu. Ya kan? Nah, gitu Ustadz. Nah, gimana Ustadz cara Islam
memandang kondisi Ustadz Karifki gimana kebiasaan nih teman-teman kayak gini manggilnya Ustadz Karifki gimana Islam itu memandang dan bagaimana solusi dari Islam agar remaja bisa lebih happy, emosinya lebih stabil gitu Karifki. Mungkin yang perlu kita perhatikan dari pergaulan kita dulu. Oh, pergaulan. Pergaulan. Tapi benar juga tuh. Gimana Kak Rifki pergaulan? Seseorang itu dapat dilihat karakternya dari pergaulannya, dari sahabat karibnya. Oh, Bisa dilihat. contohnya Seperti misalnya nih, Kak Yogi mau dilihat. Lihat Kak Yogi dari Bang Nizarnya. Bang Nizarnya gimana coba? Bang Nizarnya gemuk, kayak Yogi ikut gemuk gitu ya. Gitu ya Kak Rifki ya? Bisa jadi. Oh, gitu. Sebagaimana Nabi itu bersabda kan, almar'u ala dini Dini khalilihi. khalilihi. Nah, seseorang itu berdasarkan temannya. Agama temannya itu ya. Kalau temannya baik, seperti dalam hadis yang lain, kalau temannya penjual parfum, maka dia akan ketularan Jualan parfum wanginya. juga. Oh, bukan. Wanginya. Tertambah untung. Oh, gitu ya. Jadi kalau temannya penjual parfum dia akan ketularan Dia ketularan wanginya. Begitupun wanginya. juga temannya kalau pandai besi, ataupun misalnya temannya yang suka nongkrong di pinggir jalan, ikutan nongkrong juga. Oh, gitu. Jadi kalau temannya ini orangnya suka marah-marah, suka berbuat kerusakan, suka menghina, berarti itu bisa mempengaruhi karakter kita itu. Bisa. Hmm. Karena itu keburukan itu kan dapat tertransfer kan, langsung lebih cepat tertransfer daripada kebaikan. Oh, itu bisa begitu itu. Itu risetnya dari mana itu? Keburukan itu lebih cepat ditiru, diterima gitu daripada kebaikan tuh, Kak Rifki. Anda pernah mendengar itu dari Ustadz juga? Apakah karena keburukan itu lebih cepat tertanam, tertransfer daripada kebaikan? Oh, Masya Allah, iya. Iya, bisa jadi karena cepatnya tertanam itu karena ini Kak Rifki ya. Karena adanya pembiasaan ya. Pembiasaan keburukan itu kayaknya di tempat kita jauh lebih banyak gitu. Lebih sering gitu. Contohnya orang yang berkata kasar itu kan sering kedengaran tuh. Iya. Ya. Apalagi ada medsos ya. Medsos ya kan. Sementara kebaikan-kebaikan jarang dilirik Kak Rifki. Contohnya podcast alternatif aja nih. Cuman 44 yang di Zoom ya. Nah, mungkin keburukan itu apa ya? Cara orang membrandingnya ya. Cara orang membentuknya itu kayaknya menarik. Ini yang trendy, ini yang apa namanya? Apa nama istilahnya? Yang apa nih? Yang trendy, yang menarik, yang gaul gitu. Sehingga kayak ngerokok gitu kan. Iya. Kenapa lebih mudah diterima gitu ya? Ya pertama karena dia kelihatan ini secara psikologis kenapa rokok itu mudah menarik gitu Ustadz Kak Rifki. Karena dia biasa hidup tanpa rokok gitu. Oh iya, ya kan? Dan ketika melihat pola dan ini pola yang baru gitu dan orang-orang mengapresiasi. Nggak ada yang bilang ini buruk gitu selama ini gitu kan. Nah akhirnya dia mudah menerima itu. Dia nyoba, wah keren ternyata ya. Apalagi diapresiasi. Wah keren lu, bagus lu gitu. Sementara kalau orang berbuat baik jarang ada yang muji. Iya. Mungkin itu beberapa penjelasan ya. Seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Rifki. Kalau keburukan itu kadang lebih mudah diterima, terserap daripada kebaikan-kebaikan. Lanjut Ustadz. Sampai mana tadi Ustadz? Tadi sampai mana? Sampai tadi kebaikan dan keburukan satu. Mudah diterima. Pergaulan, kemudian pergaulan Ustadz. Cara futur. Futur. Ini masa depan Ustadz ya? Future. Itu future. Beda lagi tuh katanya. Beda lagi. Oh alah, apa itu futur? Futur itu malas. Futur itu kayak kita stuck. 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 Itu bahasanya ini berat ya. Futur, stuck gitu ya, konstan gitu ya. Konstagnan apa? Ya, futur itu mentok stuck. Malas. Ya bahasanya kalau yang dikenal mungkin futur ini mengalami tak sambangi kemunduran ini ya. Kualitas gitu. Kualitasnya turun. Penurunan kualitas.
Futur itu yang tadinya rajin sholat jadi Ya. nggak rajin gitu Ustaz ya. Bisa jadi apa yang apa kalau Tidak berkembang. ya apa kemajuannya menurun. Oh, Ya. menurun. Kemajuan Menurun. Jadi adanya kualitas kita Kemajuan. yang menurun. Itu futur namanya Ustaz ya. Futur. Kalau apa Islam sendiri membenarkan ada apa kalau futur itu memang ada. Tapi Islam pun ada penyakit, ada obat, ada masalah, ada solusi. Waduh, kita kasih solusi sekarang. Kayak kenal. Oh, iya. Gimana Kak Rifki? Solusinya sendiri kalau misalnya nih kita futur nih, usahakan futur apa? Misalnya nih apa kita futur sholat malam atau misalnya kita futur puasa sunnah Senin Kamis. Gak apa-apa apa misalnya nih kita rutin Senin Kamis. Tiba-tiba kita futur. Gak apa-apa kita Senin aja dulu perlahan-lahan. Yang penting jangan ditinggalkan Tinggalkan seluruhnya. semuanya. Kalau tidak bisa dilakukan seluruhnya, tapi setidaknya jangan ditinggalkan seluruhnya. Oh, ada kaidahnya Ustaz ya? Ada. Mala yuf'alu kulluh fala yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan secara keseluruhan, maka jangan ditinggalkan keseluruhan. Masya Allah. Intinya ketika kita futur, amalan yang kita sudah istiqomah, rutin, pindah lagi ke keamanan lain. Karena seperti tadi apa? Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan dari menerima amalan kita sampai kita sendiri bosan dalam beraktivitas atau beramal. Tetap insyaallah istiqomah terus. Semoga dan juga jangan lupa perbanyak doa. Jadi yang pertama tadi lingkungan yang membuat kita semangat biar kita termotivasi dalam kebaikan. Yang kedua hindari futur, terus berkembang, terus produktif ini. Kemudian tadi yang ketiga doa. Ya, perbanyak doa. Perbanyak doa. Itu doa gimana saat? Doa mau makan? Terserah mau doa apa. Kalau doa mungkin bisa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala fi ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati hambamu di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, dan wahai zat yang mensarifkan hati atau membolak-balikan jiwa, sarrif qalbi fi ala ta'atik. Tetapkanlah jiwa hambamu dalam ketaatan. Wah, jadi harus berdoa ya, Ustaz ya? Sahih. Masya Allah, itu 3 tips dari Kak Rifki, teman-teman ya. Coba deh teman-teman pilih teman atau lingkungan sekitar yang baik, yang semangat, yang nggak toksik gitu. Kalau teman kita toksik gitu ya Kak Rifki ya, nanti bikin kita nggak enak, nggak nyaman juga gitu. Coba ada teman-teman yang teman kita gampang marah, baperan gitu ya. Ya, kita terbebani dengan itu gitu. Nah, tinggalkan teman-teman yang toksik lah gitu. Ya kita kenal aja tapi nggak usah bersahabat gitu, betul ya. Nah kemudian yang kedua, coba teman-teman cari deh minat-minat, kembangkan ya kemampuan-kemampuan kita ya, terutama ya tentunya pertama ya dalam hal agama dulu kita. Amal soleh ibadahnya ini ditingkatkan. Kalau remaja kan emang udah wajib ya Kak Rifki ya. Jadi sudah mukallaf ya. Sudah dikenai hukum syariat. Jadi kalau teman-teman nggak sholat, nggak melakukan ibadah-ibadah wajib, jadinya berdosa. Dosa ini kan kadang bikin kita nggak nyaman gitu ya. Dampak-dampak dosa ini bikin sulit diri kita sendiri, betul ya Kak Rifki ya. Jadi coba teman-teman perbaiki itu aktivitas ibadahnya, lalu kembangkan minat-minatnya, mau berkegiatan apa yang positif, belajar apa gitu, olahraga boleh, keterampilan boleh gitu ya. Yang ketiga kata Kak Rifki, banyak-banyak berdoa. Gimana Bang Nizar? That's true? Ya. Correct brother. Agree. That's Indian action. Yeah. A for apple, B for pool. Gimana? Setuju? Setuju sekali. Dan
Mungkin itu solusi untuk kita juga Kak Oh Yogi, iya, nggak kita. hanya remaja, nggak Benar. hanya muda-mudi, tua-tui juga. Iya, Tua- boleh. Heeh. Ya, tua-tui, dewasa-dewasi gitu ya. Hmm. Ya, seperti itu ya. Baik, jadi itu teman-teman ya. Jadi memang benar adanya kalau remaja atau pemuda itu moodnya swing. Ya swing dalam arti di sini bukan gangguan emosi, tapi swingnya di sini karena memang masa transisi gitu loh. Iya, Jadi teman-teman gak usah khawatir, aduh kenapa sih akhir-akhir ini jadi sering marah, kenapa sih akhir-akhir ini jadi sering sedih, kenapa jadi sering jengkel gitu ya, kenapa jadi sering ngambek dan sebagainya gitu. Itu karena memang kita masa transisi, terutama yang perempuan ya, ada namanya tadi apa? MS. Wah, palang merah Indonesia. Surakarta, Surakarta, bukan? Solo. Iya. Apa PMS? Premenstrual syndrome. Wah, ya jadi ada ini ya peningkatan sindrom-sindrom yang berkaitan dengan masa pubertas kita, sehingga itu juga bikin tubuh kita nggak nyaman gitu ya, akhirnya jadi sensi gitu ya. Tapi intinya semua hal tadi ya kita harus kendalikan ya Kak Rifki, bukan berarti wah aku kan remaja jadi berhak nih kita marah-marah, enggak. Enggak. Kita tetap harus kontrol dan kendalikan gitu. Jadi orang yang ramah, jadi orang yang baik, jadi orang yang murah senyum itu menyenangkan daripada orang yang ya nggak stabil emosinya, marah-marah dan sebagainya. Gitu teman-teman ya. Ya. Semoga bisa dipahami, laksanakan atau terapkan tips dari Kak Rifki tadi. Coba teman-teman cari lingkungan yang baik. Yang kedua, coba teman-teman ambil waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, beramal soleh gitu ya, ataupun mengembangkan minat-minat bakat kita. Yang ketiga, coba teman-teman perbanyak doa agar kita ini hatinya selalu ditetapkan dan diistiqomahkan oleh Allah di atas agamanya. Ngomong-ngomong dari tadi Kak Iqbal mana nih ya? Duh, Kak Kak Iqbal nggak Iqbal, masuk-masuk nih. Kemana sih Kak Iqbal ini ya? Kak Ya mungkin Iqbal teman-teman akan nyari ya kemana Kak Iqbal ya. Mudah-mudahan Kak Iqbal segera hadir segera teman-teman ya. hadir. Baik. Kalau begitu langsung saja kita buka sesi tanya jawab ya teman-teman, silakan bertanya sebanyak-banyaknya nanti. Akan dijawab oleh Mas Yogi. Wede, akan dijawab oleh Bang Nizar. Kak Yusuf ya. Baik. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan, raise hand tentang muda-mudi ya. Raise hand atau tulis di kolom komentar. Kalau yang mau bertanya langsung jangan lupa passwordnya gitu ya. Passwordnya Passwordnya apa? adalah Kak Rifki? Oh, bukan. bukan. Passwordnya adalah Kak Yusuf. Selamat ya. Nah, Karena Kak Yusuf baru nikah nih teman-teman ya. nah, Gitu. Kak Yusuf, selamat ya gitu. Baik. Siapa yang mau tanya? Ada yang resen? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung bertanya. Ahsan Alita. Wah, Masya Allah. Assalamualaikum Ahsan. Waalaikumsalam Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Passwordnya? Kak Yusuf, selamat ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Silakan. Ahsan mau tanya apa? Sebenarnya ini ibunya Ahsan, Kak. Ahsan tuh. Bu, Afwan ya. ngapa? Ampun, dan ini sebenarnya yang biasa ikut anak saya, nggih, tapi berhubung dia lagi karya wisata, jadi kesempatan saya bertanya. Masya Allah. Bunda bisa tanya yang banyak dan yang susah nanti biar Kak Rifki yang jawab. Silakan Bunda. Ya, ini bersangkutan sama ini kok yang udah Kak Yogi jelaskan. Tadi kan tentang anak saya tuh yang pertama perempuan 10 tahun usianya. 10 tahun 5 bulan. Nah, dia itu ya itu masa apa mood swing itu ya, Kak. Iya. Itu mood swing untuk anak-anak perempuan itu biasanya sampai usia berapa itu ya, Kak? Masya Allah. Ada Sejauh lagi? ini sih, ya satu lagi ya, Kak. Nah, Satu jadi lagi. dia ini di sekolah tuh bagaimana kita itu membentengin anak supaya nggak kena warna lain gitu, biar dia beda sendiri nggak masalah. Tapi jadi setiap hari tuh dia kan suka cerita sama saya. Dia itu setiap hari teman-temannya itu kadang ngomong, ya kan beda daerah, jadi
ngomong yang kurang baik menurut saya, tapi dia nggak ngelakuin. Nah, bagaimana kita tetap mengistiqomahkan anak kita, walaupun kan tadi kata Kak Yogi punya lingkungan yang baik. Nah, untuk lingkungan baik itu kan menurut saya mau disekolahkan di mana saja, sepertinya yang seperti itu tetap ada, Kak. Jadi gimana kita, ya itu tadi membentengin putra-putri kita biar dia tetap dengan warnanya sendiri gitu dalam kebaikan. Masya Allah, Masya Allah, Jazakumullah khairan, Kak barakallahu Rizky. fikum. Wah, jazakumullah khairan. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Cocok ini Bang Nizar ini jawab ya. Baik. Iya, ini masih ada lagi Kak Yusuf yang atau nanti kita akan berikan kesempatan ya. Baik, bagaimana? Dari usia berapa? Itu sampai usia berapa? Kak Rifki? Seperti jantung. Kak Bang Nizar, riset Bang Nizar menunjukkan sampai usia berapa? Menurut riset psikolog, akhirnya saya serahkan ke ya, baik. Untuk anak-anak mood swing ini tidak ada usia pakemnya, tidak ada usia patennya. Mood swingnya itu berhenti sampai usia berapa Kak Rifki, Bang Nizar? Justru malah ada yang bertahan sampai dewasa, sehingga nanti menjadi gangguan emosi kalau sudah sampai dewasa. Nah, jadi kalau orang dewasa itu sudah nggak wajar mood swing sebenarnya. Kenapa? Karena masa itu sudah dilalui, gitu ya. Penyebab-penyebab tadi secara fisik, ya, penyebab-penyebab secara tuntutan sosial, gitu ya. Kebingungan, confused tadi itu sudah terlalui, gitu. Sehingga ketika ada orang dewasa kalau moodnya swing, ini nanti sudah bisa terdiagnosis atau didiagnosa ada masalah gangguan emosional, gitu. Nah, lalu tugas kita sebenarnya adalah bagaimana membuat Ananda itu nggak bertahan kondisi emosi yang swingnya itu. Nah, kebanyakan remaja itu mulai stabil kondisi emosinya karena mereka menemukan tempat yang dirasa nyaman, ya. Dan yang kedua, mereka membangun konsep dirinya dengan baik. Kalau dia membangun konsep diri dengan baik, misalnya dia sadar dia seorang Muslim, dia sudah mendapatkan pemahaman untuk belajar tentang agamanya, gitu ya. Nah, ini satu konsep diri dia terbentuk. Kemudian adanya penerimaan, cinta, perhatian dari orang tua. Nah, ini konsep diri yang baik juga ke dia. Karena dalam manusia itu ada 3 kebutuhan yang secara umum, ada need of power, ada need of achievement, dan yang ketiga ada need of affiliation atau love tadi. Jadi love tadi terpenuhi, ini membentuk konsep diri dia lebih positif. Nah, nanti ada lagi kondisi lingkungan Kak Rifki. Jadi kalau lingkungannya bagus seperti yang Kak Rifki bilang tadi, itu membentuk konsep diri. Maka dia bisa beraktualisasi di lingkungan. Karena kebutuhan sosialnya itu nanti dari kebutuhan sosial itu memenuhi kebutuhan powernya, memenuhi kebutuhan achievementnya ketika dia berhasil, ketika dia bisa bermanfaat, ketika dia bisa menunjukkan kemampuannya di teman-temannya, ini menunjukkan penerimaan sehingga dia merasa safe and secure. Nah, disinilah seseorang itu mulai menentukan langkah dan tujuannya mau kemana, dia merasa nyaman, dan di sini dia akan otak pengendali emosi, lobus frontal itu mulai aktif lebih baik pengendaliannya. Itulah kenapa anak-anak di bawah 6 tahun lobus frontalnya belum, yang terutama pengendali emosi belum terlalu bagus Kak Rifki, Bang Nizar, sehingga mereka butuh bantuan. Begitupun anak usia 6 sampai 12 tahun. Dia butuh dibiasakan hal-hal yang stabil, hal-hal yang baik. Maka pendidikan anak 6 sampai 12 tahun itu stabil, ya, dan mulai dibekali dengan kemampuan. Itulah kenapa perintah salat murudu 6 tahun. Ya, di usia 6 atau 7 tahun, so? Ya, 6 atau 7 tahun ya. Di usia Hijriah itu 7 tahun ya. Nah, jadi memang dibikin stabil suasananya karena memang itu tugas perkembangan dia di situ. Nanti tapi kalau 12 tahun ke atas, ya ini baru nih kita seolah-olah mengajari kemampuan yang mulai aktif di usia itu, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Jadi masa remaja itu adalah masa emosi yang nggak stabil, tapi sekaligus aktivasi pengendali emosinya itu mulai maksimal gitu. Nah, jadi kita menunjukkan emosi yang stabil sebagai orang tua, ya, menunjukkan perhatian dan support yang bagus ke Ananda, sehingga dia dekat sama kita, menganggap kita sahabat, dan tentunya tadi dia bisa menyampaikan apa yang dia rasakan, mau cerita, mau terbuka. Ini kalau sudah terfasilitasi begini, Kak Rifki, biasanya emosinya akan lebih tenang dan stabil. Dan kalau kita lihat kenapa ada remaja
usia udah 18 tahun nih, tapi masih belum stabil. Biasanya karena ya tadi konsep dirinya belum terbentuk dengan baik, hubungan dengan keluarganya buruk biasanya, dengan pertemanan juga nggak baik, bahkan toksik tadi pertemanannya. Apalagi yang suka main games, wah toksik lagi itu. Ini berdampak nih pada interaksi dia di rumah maupun interaksi dia dengan orang-orang di lingkungan secara umum. Nah begitu Bunda. Jadi biasanya kondisi anak-anak itu emosinya stabil ketika masuk di usia SMA kelas 1. Nah, ini udah mulai dia secara pemikiran tuh mulai lebih ini ya matang gitu. Jadi intinya kalau remaja itu pertumbuhan kognitif cepat banget gitu. Ya dia cepat banget sehingga di usia SMA biasanya mereka lebih mampu mengendalikan dirinya. Maka kuncinya di usia SMP ini ya kita dekat sama mereka, benar-benar jadi sahabat buat mereka. Tapi mungkin itu ya jawabannya. Kalaupun tadi jawabannya apa pertanyaan yang kedua berkaitan dengan tidak terwarnai gimana Kak Rifki? Biar kita nggak terwarnai di sekolah itu loh anak-anak kita. Ada temannya mungkin yang toksik. Lalu gimana nih? Kan kita nggak bisa hindari kadang. Allah Ta'ala alam ya kalau yang bisa Ana berikan mungkin seorang anak itu kebersamaannya dengan orang tua itu harus lebih dimatangkan. Karena ketika kebersamaan dengan keluarga atau dengan keluarga itu lebih baik atau dia secara emosional antara anak dan keluarganya itu terjaga, insya Allah ketika di sekolahnya nanti walaupun ada yang buruk gitu ya, insya Allah akan terbentengi. Karena kebersamaan anak itu di sekolah tidak sebanding dengan kebersamaan seorang anak ketika berada di rumah. Ini dekat lagi. Makin jauh nih. Ya, insyaallah betul Ustaz. Ini betul. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya enggak? Ya betul. Ya kan Nabi Yakub itu kan dekat dengan ayahnya. Ya. Kemudian beliau ya kena musibah ya, dicelakai, dizalimi oleh saudara-saudaranya. Nabi Yusufnya. Terus kemudian ya singkat cerita beliau sampai difitnah ya, bahkan ada yang mengajak dia berbuat kemaksiatan. Ya sebelum melihat fitnah itu kan diajak berbuat kemaksiatan, dia bisa menolak itu. Padahal dia sama-sama tertarik gitu ya. Iya, ya Allah memberikan bantuan dan pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya dalam ayatnya itu surat Yusuf berapa? Terus burhana rabbi itu kan Rabbi itu Allah memberikan pertolongan. Jadi diingatkan di pikiran Nabi Yusuf itu ada nampak wajah ayahnya sedang menggigit jari ya. Nah ini akhirnya dia menolak ajakan istri pembesar Mesir saat itu sehingga dia difitnah. Ya dia mendapatkan musibah yang banyak ya, tapi lihatlah dia tangguh, dia mampu membentengi dirinya sehingga kemudian Allah mengangkat derajatnya ya tentunya, menjadikan dia pembesar Mesir juga setelahnya gitu, dan dia bisa memaafkan saudara-saudaranya yang pernah menyakiti. Ini kan karena kedekatan tadi. Maka di antara ketika orang tua merasa khawatir terhadap anak-anaknya karena bergaul di lingkungan yang kita nggak bisa kontrol, maka kita bisa mengontrol apa yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, mudah-mudahan Bunda, connection before correction tuh bukan sekadar isapan jempol gitu. Jadi kalau kita koneksinya bagus dengan anak-anak, maka insya Allah kita lebih bisa mentransfer ilmu, nasihat, atau mungkin tadi pesan-pesan yang bisa dia ingat ketika bergaul dengan teman-temannya. Barakallahu fikum, semoga membantu dan memberikan semangat untuk kita membersamai remaja-remaja yang memang memahami mereka itu butuh kesabaran ya. Masya Allah. Baik, berikutnya. Pertanyaan berikutnya masih ada nggak Kak Yusuf? Di chat? Di chat. Kak Iqbal mana ya? Kak Iqbal ada di basement ini ya. Ada yang nanya Kaira Langit. Kayaknya bertanya Kak Iqbal gimana ya? Kak Iqbal di basement. Anak-anak pada suka podcast ini Kak. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallahu fikum. Dari Ummu Zara. Assalamualaikum Kak.
Ana futur sampai meninggalkan sholat. Apa Allah tidak sayang lagi dengan ana? Ana mau bangkit lagi tuh susah banget. Mohon nasihatnya Kak. Waduh, Masya Allah. Ini cocok ini. Karena ada Kak Arif. Gitu. Gimana? Kak Arif begitu. Kak Rifki, gimana kalau ada yang, aduh ini futur nih gitu, sampai meninggalkan sholat, apa Allah tidak sayang lagi sama ana ya? Ini termasuk tandanya gitu ya Kak Rifki, gimana? Terus udah coba untuk bangkit tapi kok susah banget, mau nasihatnya Kak Rifki? Insyaallah. Ini banyak nih terangkai di kepala. Mau coba merangkai dulu. Coba tenang, tarik nafas, angin, hujan. Nah, silakan Kak Rifki. Di Al-Qur'an sendiri ya, ada kalimat di Al-Qur'an yang bagus, apa? Wala taqtulu anfusakum. Allah sendiri melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri. Innallaha kana bikum rahima. Karena Allah sendiri sesungguhnya itu rahim atau pengasih kepada seluruh, penyayang kepada seluruh hamba-hambanya. Bahkan dikhususkan bagi orang beriman sendiri, innahu kana bil mu'minina rahima. Rahim itu sifatnya khusus untuk orang beriman. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan Allah itu tidak sayang kepada kita lagi? Padahal Allah sendiri yang menyatakan bahwa innahu kana bil mu'minina rahima. Kemudian pada ayat yang lain lagi Allah berkata, innallaha la yazlimunna syai'a. Allah itu sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Walakinnan nas anfusahum yazlimun. Akan tetapi manusia sendirilah yang zalim terhadap dirinya sendiri. Ada apa-apa salahkan Allah. Ada apa-apa salahkan orang lain. Atau salahkan setan misalnya. Enggak. Itu sebenarnya salah kita sendiri. Setan pun nanti ketika di hari kiamat nanti, ketika misalnya ini manusia berkumpul di padang mahsyar, terus sama-sama menyalahkan setan. Setan berkata, "Fala talumuni wa lumu anfusakum." Jangan kau menceritaku, jangan kau menghinaku, tapi cercalah dirimu sendiri. Itu karena akibat kesalahan diri kita sendiri. Apa itu dia dalam hadis? Apa dalam hadis itu? Yang mana hadisnya ini? Banyak sekali ini. Jangan sekali-sekali kalian menyalahkan keadaan atau menyalahkan orang lain, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Itu ada di Arba'un Nawawiyah. Lupa Sat. Ya. Lupa. Belum pernah hafal kayaknya Sat. Ya. Kemudian apa tadi? Salat ya. Gara-gara meninggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Salat itu kewajiban kita. Kita Allah itu nggak butuh kita, Allah tuh sama sekali nggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Coba tadabburi ayat, ya Yohanes antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu fakir terhadap Allah. Allahu huwal ghaniyyul hamid. Allah itu maha kaya, lagi maha terpuji. Tetap ya dijaga walaupun kita futur, tetap dijaga ibadahnya. Ibadah wajib ya. Minimal ibadah wajib. Seperti misalnya nih ada di hadis juga ketika misalnya nih ibadah sunnah, kita malas ketika kita mau ibadah sunnah kita malas, tetap ibadah sunnah walaupun kita nggak bisa berdiri, duduk. Nggak ada salahnya, nggak bisa duduk baring. Yang penting jangan sampai disolatin ya. Wah ya, nggak apa-apa. Kalau kita mau bersandar pun nggak apa-apa. Yang penting jangan sekali-kali meninggalkan ibadah toh lagi yang sifatnya wajib. Baik ya, insyaallah. Jadi memang Bang Nizar ada yang mau disampaikan? Masya Allah, bagus sekali. Tidak ada ya. Luar biasa Bang Nizar ini super sekali. Tidak ada ya Kak. Baik. Iya, jadi memang Bunda, semoga Allah berikan pertolongan dan kemudahan. Ini kok Bunda loh, ini teman-teman kan? Adik-adik teman-teman. Biasanya Kak Yogi ayah Bunda. Ya, jadi tadi bagi sahabat sekalian yang bertanya tentang
lagi futur, bahkan meninggalkan sholat wajib, tentunya kita harus mengakui kesalahan ini gitu ya, dan bertaubat kepada Allah. Oh iya, ini ada kata-katanya lupa ya, cuma intinya bahwasanya para ulama itu takut melakukan kemaksiatan karena kemaksiatan itu menimbulkan kemaksiatan berikutnya. Nah, jadi misalnya nih, mungkin ini dampak dari maksiat-maksiat yang sebelumnya akhirnya membuat kita semakin malas beribadah, Kak Yogi. Iya, betul. Jadi sebagaimana yang di Al-Quran itu, yang bagaimana yang Fabima kasabat Aidikum. ya sebelumnya. Ma asaba musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Nah, itu artinya apa segala keburukan yang menimpamu itu sebenarnya akibat perbuatan tanganmu sendiri. Iya, betul. Ya. Jadi ini juga Bang Nizar dapatkan dari kajian Ustadz Musul ya. Jadi beliau bisa putra itu Ustadz Musul Zikri ya. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya ketika misalnya kita malas ibadah, misalnya malas sholat malam, sholat duha dan lain-lain, ngaji gitu ya. Nah, itu bisa jadi karena kita sudah melakukan maksiat yang lain gitu ya. Akhirnya membuat kita semakin kesusahan dalam ketaatan kayak gitu. Betul. Makanya itu yang ditakutkan oleh para ulama gitu ya. Jadi mereka itu menjauhi kemaksiatan agar tidak muncul maksiat berikutnya yang lebih besar. Karena biasanya maksiat itu menarik maksiat yang lain. Itu mungkin itu tambahan, jadi introspeksi diri lagi kayak gitu ya. Dan tentunya ini ya, bertobat ya, tentunya penting banget nih Bunda lagi untuk bertobat kalau memang lagi futur, karena ini kesalahan dan memang tidaklah pintu-pintu kebaikan dan pertolongan itu datang kalau kita tidak mengakui dan bertobat kepada Allah. Ya, jadi teman-teman banyak bertobat, karena taubat itu ya yang penting yang pertama kita mengakui ya, mau mengakui kesalahan kita. Ya, kemudian kita menyesali menyesal terhadap kesalahan-kesalahan yang kita buat itu. Yang ketiga bertekad untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang pertama tadi sebenarnya ikhlas dulu ya. Ikhlas dulu. Jadi 4 itu ya. Atau tambahan lagi? 3 yang wajibnya 3 itu ya. Jadi silakan untuk teman-teman bertaubat dulu. Terus dalam psikologi, kenapa ketika kita futur itu akan membuat kita terpuruk ke dalam keburukan. Sebenarnya ini ada istilah yang namanya, kami sering bilang ini istilahnya, namanya moral anxiety. Moral anxiety. Nah, ini berkaitan dengan kita manusia itu punya super ego. Wah, ini bahasanya mulai berat nih ya. Super ego itu ini kita punya nilai-nilai dengan Roma, Kak Rifki, Bang Nizar. Misalnya kita diajarkan untuk sopan pada orang yang lebih tua, kita diajarkan untuk menjaga sholat, dan ketika kita melanggar itu, kita nggak sopan sama orang tua misalnya. Karena sudah terbiasa sopan, lingkungan kita sopan, ini kan nilai-nilai tertanam nih sama kita. Karena kita melanggar, itu akan muncul ketidaknyamanan dan kecemasan dalam diri kita. Nah, maka kecemasan, apalagi fitrah kita tuh baik sebenarnya, ini akan sangat bertentangan dengan diri kita gitu. Nah, makanya Nabi benar itu ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, anil birri wal ithmi, ya al birru husnul khuluq, kata Rasulullah, wal ithmu mahaka fi sadrik wa karita ayatali alaihin nas. Sementara perbuatan dosa itu sesuatu yang bikin kita nggak nyaman, karena kita telah melanggar sesuatu yang di luar tatanan gitu loh ya. Jadi kita menyembunyikan itu, kita nggak pengen orang lain tahu gitu. Dan dalam psikologi ini berdampak, namanya moral anxiety. Kita akan membentuk benteng-benteng. Kita nggak nyaman, kita akan cemas, dan tentunya benteng-benteng yang kita buat itu adalah pembenaran sama diri sendiri. Akhirnya kita semakin terpuruk tuh Kak Rifki. Ya benar kata Bang Nizar tadi. Jadi kita semakin mau sholat lagi tuh. Jadi malas, udah kemarin udah enggak juga kok gitu. Jadi kayak kita udah kepalang gitu, udah terlanjur. Akhirnya apa? Tadi menarik keburukan-keburukan yang lain. Tapi biidznillah, dengan teman-teman bisa hadir di podcast ini, mau menyimak kajian yang mana teman-teman bisa memilih untuk menyimak,
orang joget-joget di YouTube gitu kan. Nah ini Masya Allah, teman-teman yang tadi dan bertanya tadi, maka silakan perbaiki diri. Mungkin ini hidayah harus dijemput sehingga kita memperbaiki diri. Ingat, moral anxiety itu kita cemas dan merasa nggak berharga dampaknya. Maka kita lawan, kita berharga, kita masih bisa mendapatkan ampunan Allah, kita masih bisa menjadi orang yang baik, kita masih bisa jadi orang yang normal, kita bisa jadi orang yang salih. Nah ini motivasinya. Sehingga kita keluar dari zona moral anxiety tadi. Itu ibarat lumpur menghisap gitu. Semakin tenggelam kita akhirnya. Nah maka ayo teman-teman kita keluar dari zona itu. Ya tentunya diawali dengan bertaubat. Dan seperti nasihat Kak Rifki, Bang Nizar, semoga menjadi motivasi dan bisa diamalkan. Baik teman-teman semua, karena sudah 5:30 di Jogja ini waktunya sholat maghrib ini ada Umu Tolha dan ada Arinka Tangerang. Mungkin kita bisa diskusi untuk kesempatan selanjutnya. Begitupun teman-teman yang sudah nulis di kolom chat ya. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan untuk diskusi lagi di pertemuan selanjutnya. Ya, kami mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi mudah-mudahan ya yang sedikit ini sharing faedah tipis-tipis di sore hari ini bisa memberikan manfaat dan semangat baru tentunya untuk Kak Yogi pribadi, untuk Kak Rifki dan Bang Nizar ya, serta teman-teman sekalian. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih Kak Rifki, terima kasih Bang Nizar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman semua, sampai jumpa lagi.